Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan profesi dan karir guru. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gita Sari Septia Lesmana, Istiana, dan Inarut Inayah. Kami dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu tahapan pengembangan guru profesional, yang kedua alur pembinaan profesi guru, dan yang ketiga kebijakan pengembangan profesi dan karir guru. Untuk lebih jelasnya kita simak video sampai akhir ya. Yang pertama yaitu tahapan pengembangan guru profesional. Nah, di sini terdapat pengakuan guru sebagai profesi. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, di mana pengakuan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Nah, guru wajib memiliki 1. Kualifikasi akademik, 2. Kompetensi, 3. Sertifikat pendidik, 4. Sehat jasmani dan rohani, 5. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ada syarat menjadi guru di Indonesia, yaitu menurut standar pendidikan guru, yaitu ada kualifikasi akademik, hak pemilik sertifikat, pendidikan profesi, kompetensi, dan guru profesional. Nah, dapat kita lihat kerangka konseptual UUGD meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dari UU 14 2005 akan merujuk kepada sertifikasi guru. Lalu guru profesional itu ada S1 atau D4, memiliki kompetensi dan bersertifikat pendidik. Lalu melanjut ke kinerja yang bagus, KBM yang bagus, lalu pendidikan bermutu. Lalu jika dari UU 14 2005 menuju tunjangan profesi pendidik, maka gaji memadai. Selanjutnya kita dapat melihat ciri guru profesional. Yang pertama, mempunyai kemampuan profesionalnya dan siap diuji kemampuannya. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan berintegrasi antar guru dan kelompok lain yang seprofesi dengan mereka melalui kontrak dan aliansi sosial. Lalu yang ketiga, melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubungan dengan atasannya. Lalu yang keempat, memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi dan gemar melibatkan diri untuk merangsang pertumbuhan diri. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Lalu yang keenam, siap bekerja secara tanpa diatur karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Lalu yang ketujuh, siap bekerja tanpa diseru atau diancam karena sudah bisa memotivasi dan mengatur dirinya. Lalu yang kedelapan, secara rutin melakukan evaluasi diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan diri. Yang kesembilan, memiliki empati yang kuat. 10. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, kolega, komunitas sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya terdapat 4 tahap dalam mewujudkan guru profesional. Yang pertama, penyediaan guru berbasis perguruan tinggi memiliki kualifikasi S1 atau D4 dan bersertifikasi pendidik. Lalu yang kedua, induksi guru pemula berbasis sekolah. Yang ketiga, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi. Dan yang keempat, profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Pembinaan profesi guru. Di tahun 2004 ada yang perencanaan guru sebagai profesi ini, yaitu pada tanggal 4 Desember tahun 2004. Lalu di tahun 2005 terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yaitu mengenai guru dan dosen. Dan juga terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 19 di tahun 2005 yaitu mengenai Standar Nasional Pendidikan. Dan di tahun 2006 itu adanya pelaksanaan sertifikasi guru untuk kuota tahun 2006 dan juga di tahun 2007. Dan di 2007 juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 yaitu tentang guru, dan juga pembayaran tunjangan profesi pendidik bagi guru-guru yang sudah disertifikasi. Dan di tahun 2008 yaitu terbit PP Nomor 41 tahun 2009, dan ini juga terbit tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Tunjangan profesi guru
2010 juga sama. Seperti tadi di tahun 2009 dan ada tambahan yaitu terbitnya Permendiknas nomor 27 di tahun 2010 yaitu mengenai program induksi bagi guru pemula, dan terbitnya Permendiknas nomor 35 tahun 2010 yaitu mengenai guru teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan di terakhir tahun 2011 itu terbit peraturan bersama Mendiknas yaitu Menpan dan RB, Mendagri, Menkel dan Menak tentang penataan dari pemerataan guru PNS. Berdasarkan pengembangan profesi guru juga ada pada tahun 2012 sampai 2016. Di tahun 2012 ini ada standar seleksi guru yaitu S1 atau D4, lalu yang kedua ada standar kompetensi jenjang jabatan guru, yang ketiga ada sistem pengendalian PK guru dan dukungan dari PKB, lalu ada pelaksanaan sertifikasi guru pra dan dalam jabatan melalui PPG, selanjutnya ada bimbingan teknis PK guru dan juga PKB, lalu adanya penyesuaian jakun guru selesai atau Permen nomor 38 tahun 2010, selanjutnya ada pembentukan tim penilaian jakun guru, lalu ada sistem sanksi, dan terakhir ada yang desain pelaksanaan PK guru dalam dan PKB. Dan selanjutnya di tahun 2013 ini ada yang Permendikman dan RB nomor 16 tahun 2009 yaitu efektif berlaku atau penilaian kinerja guru dan PKB serta program induksi dilaksanakan di seluruh sekolah. Selanjutnya ada pelaksanaan sistem pengendalian PK guru dan dukungan dari PKB. Lalu yang ketiga ada sinergi kegiatan PK guru dengan IGS dan pelaksanaan PKB didasarkan pada hasil PK guru. Dan yang terakhir ada penuntasan syarat guru di bawah S1 atau D4. Selanjutnya di tahun 2014 yaitu penuntasan peningkatan kualifikasi guru ke S1 ataupun D4. Dan yang kedua ada yang pelaksanaan PK guru dan PKB berdasarkan hasil PK guru. Dan di tahun 2015 yaitu ada yang penuntasan sertifikasi guru dalam jabatan, dan yang terakhir ada yang penuntasan profesi guru sebagai calon guru. Dan yang terakhir di tahun 2016 yaitu ada yang pengangkatan calon guru harus sudah bersertifikasi. Lalu pengembangan profesi dan karir guru juga bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, jenis pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pembinaan dan pengembangan profesi guru ini ada dua, yaitu yang pertama profesi dan yang kedua ada karir, yang nantinya itu akan menjadi seorang guru profesional dan aksesibilitas pengembangan karir. Selanjutnya mengenai dua jenis pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pembinaan dan pengembangan profesi guru ini meliputi pembinaan kompetensi tergantung pribadi yang sosial dan profesional dilakukan melalui jabatan profesional. Lalu pembinaan dan pengembangan karir ini meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan juga promosi. Dan dalam rangka pengembangan karir guru, Pemerintah Undang-Undang 19 tahun 2009 tentang telah menetapkan 4 jenjang jabatan pendidikan guru. Yang pertama yaitu sebagai guru pertama, yang kedua yaitu guru muda, yang ketiga guru media, dan yang terakhir guru karir. Lalu ada penilaian angka kredit. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit ini diperlukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru yang mencakup unsur utama dan juga unsur penunjang. Selanjutnya, unsur utama ini terdiri dari pendidikan, pembelajaran atau pembimbing, lalu ada tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, dan juga ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut PKB. Dan unsur penunjang tugas guru ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya yaitu sebagai pendidik. Lalu adanya jenis pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Pembinaan dan pengembangan kompetensi guru ini terdapat dua jenis, yaitu sebelum S1 atau D4 dan sudah S1 atau D4. Sebelum S1 atau D4, pendidikan harus di perguruan tinggi, dan sesudah S1 atau D4 adanya PPGB untuk menilai kompetensi sesuai dengan kemampuan IPK, sehingga jadilah guru profesional sebagai agen pembelajaran. Dan mengapa sih kompetensi guru itu perlu ditingkatkan? Nah, kompetensi guru ini perlu ditingkatkan karena adanya iptek yang semakin berkembang yang menuntut guru untuk menyesuaikan wawasan dan kompetensinya. Yang kedua, banyaknya persepsi dari berbagai kalangan yang meragukan kompetensi guru, terutama di bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran di kelas yang masih klasikal, di mana siswa ini hanya dibekali kompetensi yang kusang, padahal dunia nyata terus berubah. Dan yang terakhir, ada
prinsip percepatan belajar, yaitu menuntut dukungan strategis dan teknologi pembelajaran sesuai agar pembelajaran dapat dituntaskan. Lalu ada ranah pengembangan karir. Yang pertama itu ada yang penugasan. Penugasan ini mencakup kegiatan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan sesuai beban kerja yang guru lakukan. Yang kedua, ini adanya kenaikan pangkat, merupakan hak guru yang dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama yaitu sistem pengumpulan angka kredit, yang kedua yaitu prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa. Dan yang ketiga adanya promosi. Promosi ini berupa tugas guru sebagai pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lain-lain yang didasari pada pertimbangan prestasi dan dedikasi guru. Selanjutnya yaitu kebijakan pengembangan profesi karir guru. Nah, dalam kebijakan pembinaan dan pengembangan guru atau profesional dan bermartabat dan sejahtera, yaitu yang pertama ada kualifikasi kompetensi, kinerja, kenaikan pangkat, karir, PKBG, hal lindung, tunjangan. Yang kedua ada rekrutmen, distribusi, jumlah dan kualitas. Yang ketiga ada rekonstruksi pendidikan akademik dan profesi guru. Lalu ada standar dan pola rekrutmen mahasiswa atau calon guru, intelektualnya, minat bakatnya, dan sikapnya. Di situ adalah penjaminan mutu. Lalu di sini ada rumusan kebijakan pengembangan profesi guru. Yang pertama ada penyediaan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, terus pengembangan profesi berkelanjutan, pengawasan etika profesi, pengolahan guru di daerah. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip peningkatan kompetensi. Yang pertama ada demokratis dan berkeadilan, yang mana serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua ada satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga ada suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat ada memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya ada jenis program, yang mana ada dua, yaitu pendidikan dan pelatihan, serta ada selain pendidikan dan pelatihan. Yang di pendidikan dan pelatihan itu ada in-house, training, magang, kemitraan, belajar jarak jauh. Di pelatihannya ada pelatihan berjenjang dengan kursus singkat dengan LPTK, pembinaan internal sekolah dan pendidikan lanjut. Nah, untuk yang selain pendidikan dan pelatihan, di situ ada diskusi, seminar, workshop tentang pendidikan, terus ada juga penelitian, penulisan buku, pembuatan media, pembuatan karya teknologi dan seni. Selanjutnya ada sertifikasi guru, di mana sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Terus juga sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Lalu ada tujuan sertifikasi guru, di mana untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Secara khusus, sertifikasi guru ini bertujuan untuk pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas, kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, dan meningkatkan martabat guru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sertifikasi guru. Yang pertama berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Terus yang kedua ada berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Yang ketiga dilaksanakan secara taat asas. Terus juga ada yang keempat dilaksanakan secara terencana dan sistematis.
Nah, selanjutnya ada prosedur sertifikasi guru pola PLG. Nah, bagi guru yang diangkat sebelum tanggal 31 Desember 2005 sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2012 tentang sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan. Itu seperti di gambar. Lalu ada prosedur sertifikasi guru pola PPG. Nah, di mana sini pola PPG ini bagi guru yang menjadi guru setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di mana tanggal 30 Desember 2005 yang disahkan akan mengikuti sertifikasi guru melalui jalur PPG. Nah, jalurnya seperti yang di gambar. Nah, di sini ada kelompok guru dan pola sertifikasi guru. Yang mana ada guru dalam jabatan, di mana menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005. Yang mana pola sertifikasi itu ada dan menjadi guru setelah 30 Desember 2006 sampai 2015. Nah, itu pola sertifikasinya itu ada portofolio dan PLPG dan juga ada SG dan PPG. Nah, kalau misalkan di guru prajabat atau prajabatan itu menjadi guru mulai dari tahun 2016, di mana pendidikan profesi guru atau PPG ini prajabatan, di mana PPG PGSD berasrama, terus PPG Basic Science atau SM3T, PPG SM3T. Nah, di dalam kebijakan juga ada uji kompetensi, di mana uji kompetensi ini dimaksud untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana tujuan uji kompetensi ini adalah untuk menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten dalam kompeten atau belum dilihat dari 4 standar kompetensi yang diujikan, seperti kompetensi guru yaitu ada pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Nah, selanjutnya ada kompetensi pedagogik. Nah, di mana kompetensi pedagogik itu ada memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, terus mengembangkan potensi peserta didik. Terus ada juga kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Lalu ada mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pendidik dan tenaga pendidik, serta mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali murid dan masyarakat. Tadi sudah ada kompetensi pedagogik, sosial, sekarang ada kompetensi profesional. Nah, di kompetensi profesional ini itu kita menguasai substansi keilmuan, di mana materi ajar dalam kurikulum sekolah yang mana ada struktur, konsep, metode, keilmuan, materi ajar serta hubungan dengan mata pelajaran terkait dan dengan kehidupan sehari-hari. Terus juga kita harus menguasai langkah-langkah penelitian untuk menambah pengetahuan bidang studi, kayak penelitian tentang kependidikan, kayak terus kajian kritis untuk pengetahuan atau materi bidang studi. Kompetensi kepribadian, seorang guru harus bisa memiliki yang mana akhlak mulia dan teladan, berwibawa, arif, terus dewasa dan mantap dan stabil. Selanjutnya ada mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, di mana setiap tahun guru harus dinilai kinerjanya secara teratur melalui penilaian kinerja guru yang mana dan wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terus menurut Permen-PAN RB nomor 16 tahun 2009, PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, berkelanjutan dan meningkatkan profesionalitasnya. Lalu, di mana PKB perlu direncanakan, dievaluasi dan direfleksi secara tepat agar mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen guru sehingga dapat mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta kemajuan karir di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip PKB, di mana setiap guru di Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Lalu ada proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah, kesempatan untuk guru 40 jam per tahun, serta guru juga wajib berusaha mengembangkan dirinya semaksimal mungkin dan secara berkelanjutan. Lalu ada proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Terus kegiatan PKB harus melibatkan guru secara aktif. Ini ada tujuan PKB, baik secara umum, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dan untuk secara khususnya, yaitu pertama meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam
perkembangan iptek, memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Lalu yang ketiga ada meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tupoksinya. Yang keempat menumbuhkan rasa bangga sebagai profesi guru. Yang kelima meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Juga ada menunjang pengembangan karir guru. Dan yang ketujuh ada menumbuhkan komitmen yang tinggi para guru untuk mengabdikan diri melalui pendidikan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.